Selamat datang di Ihsani Channel Science and Computer Tutorial. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai video-video kami lainnya. Oke, pada ini kita lanjutkan dengan materi perkuliahan ketiga ya. Pada materi pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai pengenalan analisis retrosintesis dan diskoneksi. Jadi kita akan membahas mengenai pengenalan analisis retrosintesis dan diskoneksi ya. Dalam hal ini diskoneksi yang akan kita bahas adalah diskoneksi pada senyawa ester dan amida. Jadi pada senyawa obat yang mengandung gugus fungsi ester dan amida. Jadi materi ini sesuai dengan silabus yang telah saya berikan sebelumnya pada pertemuan pertama ya, ketika membahas mengenai kontrak perkuliahan. Langsung saja, ini adalah RPS ya, rencana pembelajaran untuk pertemuan 3. Melalui pertemuan ini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan konsep analisis retrosintesis dengan pendekatan diskoneksi untuk menentukan bahan baku atau senyawa awal yang dibutuhkan untuk mensintesis senyawa obat yang mengandung gugus ester dan amida. Jadi nanti yang akan dinilai jika ada soal ya, apakah itu soal tugas maupun kuis atau nanti soal ujian, saya akan menilai ketepatan mahasiswa dalam mendefinisikan istilah molekul target ya. Jadi mana yang disebut dengan molekul target, kemudian mana yang disebut dengan starting material atau senyawa awal atau bahan baku yang dibutuhkan untuk sintesis senyawa obat. Molekul target itu produknya ya, senyawa obatnya. Nah, kemudian saya juga akan menilai ketepatan mahasiswa dalam melakukan analisis retrosintesis terhadap molekul metil salisilat ya, aspirin dan juga paracetamol. Sebenarnya ada beberapa molekul lain ya, tetapi untuk sebagai contoh di sini saya mencontohkan metil salisilat, aspirin dan paracetamol. Nah, kemudian untuk materi yang akan kita bahas ya, ini adalah mulai dari pengenalan istilah molekul target dan starting material, kemudian pengenalan istilah analisis retrosintesis dan diskoneksi, kemudian pengenalan istilah sinton, positif dan negatif ya. Kalau di kimia dasar mungkin Anda belajar ada yang disebut dengan ion positif dan ion negatif ya. Ion positif disebut kation, ion negatif disebut anion. Pada mata kuliah sintesa obat ya, saudara akan mendapatkan istilah baru yaitu sinton positif dan sinton negatif. Ini akan kita bahas nanti ketika kita membahas mengenai analisis retrosintesis. Nah, kemudian kita juga akan membahas mengenai diskoneksi ikatan CO pada senyawa obat yang mengandung gugus fungsi ester dan juga diskoneksi CN pada senyawa obat yang mengandung gugus amida. Oke, kita langsung saja mungkin pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai diskoneksi pada senyawa ester dan amida ya. Nah, jadi sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengenalan analisis retrosintesis ya. Nah, di kimia organik 2 atau kimia organik farmasi ya, saudara mungkin telah mengenal istilah sintesis ya. Misalnya ada yang disebut dengan sintesis ester. Jika suatu asam karboksilat direaksikan dengan alkohol dalam suasana asam ya, ini misalkan adalah suatu asam karboksilat direaksikan dengan suatu alkohol dalam suasana asam, artinya misalkan menggunakan katalis asam ya, asam sulfat pekat misalnya, atau bisa juga asam fosfat pekat ya, maka akan dihasilkan ester. Esternya dalam hal ini adalah metil benzoat. Jadi pada reaksi sintesis ini asam benzoat dan metanol itu bertindak sebagai pereaksi atau disebut juga sebagai bahan baku atau disebut juga sebagai senyawa awal yang dalam bahasa Inggris sering dikenal atau disebut dengan istilahnya starting material. Jadi kalau ditanya apa bahan baku untuk membuat suatu senyawa ester, bahan baku untuk membuat suatu senyawa ester adalah
asam karboksilat dan alkohol. Dalam hal ini, apa bahan baku untuk membuat senyawa metil benzoat? Bahan bakunya adalah asam benzoat dan metanol atau metil alkohol. Jadi asam benzoat dan metanol itu bertindak sebagai senyawa awal, sedangkan ester atau metil benzoatnya dalam hal ini itu merupakan produk yang kita sebut kemudian nanti dengan istilah molekul target. Molekul target ini adalah suatu molekul ya yang kita targetkan untuk dapat kita buat ya melalui sintesis. Nah, pada saat ingin menuliskan reaksi sintesis di atas ya, yang kita adalah apa produk apa yang akan dihasilkan jika asam benzoat direaksikan dengan metanol. Ya, jadi kan kalau di organik itu Anda selalu ditanya apa produk reaksi berikut. Ketika A ditambah B ya, produknya apa? Nah, itu sudut pandang di organik biasanya. Kemudian reaksinya biasanya disebut reaksi esterifikasi ya. Jadi ketika suatu senyawa A direaksikan dengan senyawa B, apa produknya? Itu biasanya sudut pandang kalau kita menuliskan reaksi ini. Nah, pada perkuliahan sintesa obat ini, saudara akan mendapatkan istilah baru ya, yaitu yang disebut dengan analisis retrosintesis. Analisis retrosintesis, sudut pandang kita berbeda dengan ketika kita menuliskan reaksi sintesis. Kalau reaksi sintesis tadi, asam benzoat ditambah metanol, apa ya produknya? Nah, begitu. Tapi kalau pada analisis retrosintesis, yang ditulis duluan, yang ada di sebelah kiri ini, itu bukan senyawa awal, bukan bahan baku, bukan reaksinya, tetapi produknya yang ditulis di sebelah kiri. Jadi dalam kasus ini, misalnya, ya pada reaksi analisis retrosintesis senyawa metil benzoat, maka sudut pandang kita adalah bahan baku apa, ya, atau senyawa awal apa yang dibutuhkan untuk mensintesis molekul target dalam kurung metil benzoat ya. Jadi senyawa apa atau bahan baku apa yang diperlukan untuk mensintesis metil benzoat. Nah, dan anak panahnya kalau Anda lihat berbeda ya. Nah, tadi kalau reaksi sintesis kan tidak begini. Sintesis anak panahnya begini. Tapi kalau analisis retrosintesis ya, maka anak panahnya seperti ini. Nah, jadi apa perbedaan dalam penulisan reaksi sintesis dan analisis retrosintesis? Saya ulangi kembali. Pada reaksi sintesis ya, sudut pandang kita adalah senyawa A ya ditambah senyawa B ya. Itu menghasilkan produk apa, begitu ya. Tentunya bahan baku senyawa awal atau reaksi dituliskan di sebelah kiri. Dan produk ya dituliskan di sebelah kanan. Dalam hal ini misalkan produknya AB ya. Jadi ketika molekul A berikatan dengan molekul B misalkan menghasilkan senyawa baru yaitu senyawa AB begini ya. Nah, pada analisis retrosintesis yang dituliskan terlebih dahulu itu adalah produknya atau molekul targetnya. Jadi ini ada senyawa AB nih. Nah, pertanyaannya sudut pandangnya begini. Senyawa AB ini dibuat dari apa? Nah, jadi begitu. Panahnya panah analisis retrosintesis. Jadi senyawa AB dibuat dari apa? Kalau tadi pada reaksi sintesis, A jika direaksikan dengan B itu akan menghasilkan produk apa? Tapi kalau pada analisis retrosintesis, kita punya senyawa AB nih. Senyawa AB ini dibuat dari apa ya atau apa senyawa awal yang dapat digunakan untuk membuat senyawa AB. Nah, jadi begitu sudut pandangnya. Nah, misalnya senyawa metil benzoat di sini ya. Senyawa metil benzoat ya, itu dibuat dari senyawa apa? Maka melalui analisis retrosintesis nanti kita bisa mengetahui bahwa senyawa metil benzoat dapat dibuat dari senyawa asam benzoat dan senyawa metanol. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah disebut molekul target ya. Kemudian yang di sebelah kanan itu disebut dengan apa tadi? Senyawa awal atau bahan baku.
molekul target ini adalah senyawa obat yang nantinya akan kita sintesis, sedangkan yang ini ya tadi itu merupakan bahan baku atau senyawa awal yang diperlukan untuk proses sintesis senyawa obat tersebut. Jadi misalnya seperti itu ya. Jadi ini adalah senyawa A. Oke. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa analisis retrosintesis itu merupakan kebalikan dari reaksi sintesis. Di mana pada penulisan reaksi sintesis, bahan baku dituliskan di awal ya, di sebelah kiri reaksi. Baru kemudian diikuti oleh produk. Artinya produk dituliskan di sebelah kanan. Mohon mikrofonnya dinonaktifkan ya. Nah, sedangkan pada analisis retrosintesis ya, pada analisis retrosintesis, produk atau molekul target itu dituliskan di awal, baru kemudian diikuti oleh bahan baku atau senyawa awal. Jadi molekul target atau produknya dituliskan di sebelah kiri, ya. Sedangkan senyawa awal atau reaksi atau bahan bakunya dituliskan di sebelah kanan. Kemudian antara molekul target dan senyawa awal dipisahkan dengan simbol anak panah yang berbeda dengan reaksi sintesis. Jadi simbol anak panahnya seperti ini. Ya, seperti yang sudah saya contohkan pada analisis retrosintesis metil benzoat ini. Nah, jadi itu perbedaan antara sintesis dan analisis retrosintesis ya dalam hal penulisannya dan juga dalam hal sudut pandangnya. Silahkan nanti dipahami kembali. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian apa tujuan kita melakukan analisis retrosintesis? Nah, kenapa sih kita harus melakukan atau harus memahami analisis retrosintesis dalam mensintesis suatu senyawa obat? Nah, jadi ini adalah tujuan kenapa kita melakukan analisis retrosintesis ya. Melalui analisis retrosintesis, kita akan dapat menentukan bahan baku atau senyawa awal. Bahan baku atau senyawa apa ya yang diperlukan untuk mensintesis suatu molekul target atau produk. Dalam hal ini molekul targetnya tentunya adalah suatu senyawa obat ya. Nah, bagaimana cara kita melakukan analisis retrosintesis? Ini yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini ya. Nah, kemudian pendekatan apa yang dapat dilakukan atau yang dapat dipilih dalam melakukan analisis retrosintesis ya? Analisis retrosintesis itu dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan pendekatan diskoneksi ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan pendekatan IGF. Jadi ada pendekatan diskoneksi, kemudian ada pendekatan IGF. Nah, kita akan bahas pendekatan yang pertama yaitu pendekatan diskoneksi ya. Pada pendekatan diskoneksi ya, struktur bahan baku, jadi struktur senyawa awal atau bahan baku atau reaksi yang dibutuhkan ya, itu ditentukan melalui analisis pemutusan ikatan tertentu yang terdapat pada molekul target. Jadi misalkan apabila kita mempunyai struktur suatu molekul target, dalam hal ini molekul obat ya, misalnya aspirin. Kita ingin mengetahui bahan baku apa yang dibutuhkan misalnya dalam sintesis aspirin, maka kita bisa melakukan analisis retrosintesis ya melalui pendekatan diskoneksi. Ya sesuai maknanya apa artinya koneksi itu kan berarti hubungan ya. Diskoneksi berarti memutuskan hubungan. Misalkan kalau jaringan internetnya tiba-tiba putus kan, oh internet aku disconnect nih, ya, tiba-tiba putus begitu. Berarti di sini yang kita maksud dengan pendekatan diskoneksi dalam melakukan analisis retrosintesis ya, kita melakukan pemutusan suatu ikatan tertentu. Ingat tanda kutip ya, ikatan tertentu, tidak sembarangan ikatan boleh diputuskan atau tidak sembarangan ikatan boleh kita diskoneksi. Nanti akan kita pelajari ya
ikatan yang seperti apa yang dapat didiskoneksi pada struktur senyawa obat tersebut, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan informasi mengenai senyawa awal apa yang dibutuhkan untuk mensintesis senyawa obat tersebut ya. Nah, kita akan bahas itu nanti. Diskoneksi ini disimbolkan dengan garis bergelombang ya, seperti ini. Jadi kalau nanti Anda melihat ada molekul kemudian ada senyawa obat misalkan, kemudian pada ikatannya diberi garis ini, artinya penulis sedang melakukan analisis retrosintesis menggunakan pendekatan diskoneksi. Jadi ada ikatan yang diputuskan ya, yang disimbolkan melalui simbol diskoneksi, yaitu garis bergelombang. Nah, kita beri contoh saja, misalnya ya, untuk menentukan bahan baku yang dibutuhkan dalam sintesis senyawa BA ya. Jadi ada senyawa BA, molekul targetnya, misalkan senyawa obatnya senyawa BA, maka dapat kita lakukan melalui pemutusan atau diskoneksi ikatan BA. Jadi ini misalkan adalah senyawa BA yang saya kotain warna merah ini ya. Nah, bagaimana cara menentukan bahan baku yang dibutuhkan untuk mensintesis senyawa BA? Anda dapat melakukan analisis retrosintesis misalkan dengan pendekatan diskoneksi, maka Anda putuskan nih, ada garis putus-putus itu ya, garis bergelombang itu ya. Nah, itu artinya Anda ingin mendiskoneksi atau ingin memutuskan ikatan BA tadi. Ingat, kembali ikatan yang diputuskan atau yang didiskoneksi itu tidak sembarang ikatan ya, hanya ikatan tertentu yang nantinya akan kita bahas. Ikatan yang seperti apa itu ya. Di sini karena hanya ada satu ikatan BA gitu ya, maka saya contohkan hanya ikatan itu yang kita diskoneksi. Nah, kemudian panah diskoneksi, bagaimana membuat panah diskoneksi ya? Nah, seperti ini. Jangan lupa berbeda panah diskoneksi dengan panah apa ya? Panah reaksi ya. Nah, kemudian kita buat di sini tulisan diskoneksi ikatan AB. Jadi yang kita putuskan misalkan adalah ikatan antara atom A dan atom B. Maka kemudian ya di sini akan dihasilkan sinton B positif ya. Di sini nggak kelihatan ya, saya tulislah di atas lagi. Sinton B positif. Dan nah, jadi gini, ketika suatu ikatan diputuskan ya, maka akan terbentuk ion positif dan ion negatif. Di kimia dasar kan juga Anda pernah dapatkan itu ya. Misalkan ada senyawa NaOH ya, itu misalkan terikat dengan ikatan ionik ya. Nah, ketika putus, dia akan ketika terionisasi ya, akan menghasilkan ion Na positif dan ion OH negatif ya. Atau senyawa fenolik. Ketika atom H pada gugus fenolik itu lepas ya, maka akan dihasilkan ion H positif dan ion fenolat ya. Ion fenolat itu O-nya bermuatan negatif ya, atau disebut juga dengan ion negatif. Ion H positif itu disebut dengan ion positif. Nah, ion itu dihasilkan melalui proses yang disebut dengan ionisasi, sehingga disebut ion positif dan ion negatif. Dalam kasus ini, kita tidak sebut dia sebagai ion positif dan ion negatif, tapi kita sebut sebagai sinton positif dan sinton negatif. Jadi ketika suatu ikatan pada molekul target atau pada senyawa obat kita putuskan, ya, maka akan dihasilkan ya fragmen atau bagian senyawa obat yang memiliki atau yang bermuatan positif, dan ada juga bagian yang bermuatan negatif. Jadi dalam hal ini bagian yang bermuatan positif itu disebut sebagai sinton positif ya. Kemudian bagian atau fragmen yang bermuatan negatif itu disebut sebagai sinton negatif. Nah, setelah kita dapatkan sinton ya, baru kemudian dari sinton itu kita arahkan ke apa senyawa awalnya. Nah, jadi setelah didapat sinton didapat dari apa? Dari analisis retrosintesis, misalnya dengan pendekatan diskoneksi. Dapat sinton. Setelah dapat sinton baru kita arahkan apa ya kira-kira senyawa awal yang dapat digunakan untuk membuat senyawa obat tersebut.
Nah, ini adalah contoh analisis retrosintesis ya pada senyawa obat yang mengandung gugus ester. Nah, dalam melakukan analisis dengan pendekatan diskoneksi ya, perlu diingat bahwa diskoneksi tidak dapat dilakukan sembarangan terhadap semua ikatan. Nah, ini yang sudah saya sampaikan di awal ya. Ketika kita ingin melakukan diskoneksi atau analisis retrosintesis dengan melakukan pemutusan terhadap suatu ikatan pada molekul target atau dalam hal ini senyawa obat ya, maka kita tidak dapat melakukannya dengan cara sembarangan terhadap semua jenis ikatan ya. Tetapi ikatan yang kita pilih untuk diskoneksi itu hendaknya ikatan tertentu yang lazimnya bersifat lemah. Sehingga kan secara alamiah kalau ikatan itu sifatnya lemah maka dia akan mudah putus sehingga memungkinkan untuk melakukan diskoneksi pada ikatan tersebut. Jadi kalau pada suatu senyawa obat terdiri dari banyak ikatan, kita harus melakukan analisis. Makanya ini disebut analisis retrosintesis. Jadi nggak sembarang potong-potong nanti senyawanya. Nggak sembarang melakukan diskoneksi. Tetapi kita harus pandai memilih ikatan mana yang nantinya akan kita diskoneksi. Ya. Oke. Sebagai contoh ya, ikatan CO pada molekul ester itu bersifat sangat lemah. Nah, jadi ini teorinya. Kenapa misalkan pada senyawa obat yang mengandung gugus fungsi ester, kalau kita ingin melakukan analisis retrosintesis yang kita potong atau yang ingin kita putuskan atau yang ingin kita diskoneksi itu adalah ikatan CO-nya. Karena ikatan CO pada molekul ester itu sifatnya lemah. Maka ikatan yang paling lazim untuk didiskoneksi ketika kita melakukan analisis retrosintesis suatu senyawa obat ya, yang mengandung gugus fungsi ester itu adalah ikatan COS esternya. Nah, misalnya pada reaksi yang di bawah kita bisa perhatikan ya, ini misalkan rumus umum senyawa ester ya. Misalkan senyawa obat yang ingin kita buat itu merupakan senyawa obat yang mengandung gugus fungsi ester ya. Jadi molekul targetnya di sini mengandung gugus fungsi ester. Maka dalam hal ini ketika kita ingin melakukan analisis retrosintesis untuk menentukan bahan baku apa yang dibutuhkan untuk mensintesis senyawa obat yang mengandung gugus fungsi ester ini, kita cari mana yang disebut dengan ikatan COS ester. Jadi, yang mana ikatan CO ester? Nah, ikatan CO ester itu kalau misalkan kita punya gugus ester ya, RCO O R. Misalkan O-nya CH3 nih. Kan ada dua buah ikatan CO itu. Yang pertama ikatan CO antara gugus karbonil dengan atom oksigen yang ini. Itu kan ikatannya ikatan CO. Ada juga ikatan OR ini, CO juga antara C dari gugus metil dengan atom oksigen ya. Ini juga ikatan CO. Nah, yang mana yang CO ester? Yang di sebelah kiri, yang A atau yang B? Nah, ikatan CO ester itu yang B, yang A sorry ya, yang A. Nah, jadi perlu diperhatikan jangan sampai salah nanti. Ikatan CO ester itu adalah ikatan CO yang saya beri garis diskoneksi A. Itu adalah ikatan CO ester. Jadi ikatan CO ester itu ikatan antara atom C pada gugus karbonil ester dengan atom O-nya, ya, ikatan tunggal itu. Jadi yang kita potong atau yang akan kita diskoneksi adalah ikatan CO tersebut, bukan ikatan CO yang B, ya. Nah, maka kita lakukan diskoneksi ini misalkan ya pada ikatan yang antara CO ini ya. Maka ketika kita lakukan diskoneksi tadi kan ibaratnya kita ingin memutuskan tadi prinsipnya. Ketika ada suatu kue, Anda potong jadi dua bagian, tentu kan ada bagian A dan bagian B. Nah, dalam hal ini, ketika suatu molekul target, itu Anda lakukan analisis retrosintesis melalui diskoneksi, maka Anda harus memutuskan ikatannya. Sehingga apa? Akan dihasilkan bagian A dan bagian B. Bagian A tentunya adalah ini ya, RCO ini. Kemudian bagian B adalah
OR negatif, OR aksen ini ya. Jadi ketika Anda putuskan ikatan ini, maka akan dihasilkan dua bagian, RCO dan juga bagian OR. Nah, kemudian ketika suatu ikatan putus ya, kita sudah bahas tadi di awal, maka akan terbentuk ya bagian yang bermuatan positif dan bagian yang bermuatan negatif. Dalam hal ini yang putuskan antara karbon dengan oksigen. Nah, jadi ini awalnya ada ikatan, ini karbon misalkan, ini oksigen. Mana yang akan nantinya menjadi bermuatan positif dan mana yang akan nantinya menjadi bermuatan negatif ketika ikatan ini putus ya. Maka yang akan menjadi bermuatan positif tentunya atom yang bersifat lebih elektropositif. Yang akan menjadi bermuatan negatif tentunya atom yang bersifat lebih elektronegatif. Dalam hal ini atom oksigen itu lebih bersifat elektronegatif dibandingkan atom karbon ya. Jadi O lebih bermuatan negatif dibandingkan karbon. Jadi cenderung bermuatan negatif. Sehingga fragmen yang mengandung atom O yang awalnya berikatan tadi OR itu kan awalnya O-nya berikatan dengan C. Ketika didiskoneksi maka O-nya karena karena bersifat elektronegatif ya, kita jadikan dia menjadi bermuatan negatif. Jadi atom bagian OR ini ya itu menjadi bermuatan negatif. Yang bermuatan negatif apanya? O-nya, bukan R-nya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Karena banyak mahasiswa ketika diberi soal dapat melakukan diskoneksi, betul ikatan yang diputuskan di situ, ikatan CO ester. Tahu kenapa CO ester ikatannya lemah. Namun, hasil diskoneksinya itu sintonnya itu masih salah. Kadang terbalik. Ya, kadang yang atom karbonnya dibuat menjadi bermuatan negatif. Oksigennya yang menjadi bermuatan positif, artinya tidak paham ya mana atom yang lebih elektronegatif. Jadi nanti yang diberi label bermuatan negatif itu adalah atom yang cenderung bermuatan negatif. Karbon itu kan cenderung bermuatan positif. Kenapa? Karbon ini kan mengikat oksigen, oksigen elektronegatif ya. Maka tentu karbonnya cenderung bermuatan positif, sehingga kita beri dia label positif. Nah, dalam hal ini berarti fragmen yang mengandung, bagian yang mengandung gugus karbonil itu menjadi sinton positifnya. Kemudian fragmen yang mengandung atom oksigennya, ya atom oksigen yang tadinya berasal dari ikatan CO ester ya. Nah, itu atom oksigennya menjadi bermuatan negatif. Nah, jadi positifnya diletakkan di dekat atom karbon. Karena kan tadi yang putuskan antara karbon dengan oksigen. Berarti karbonnya putus, karbonnya yang bermuatan positif jadinya. O-nya putus, O-nya yang menjadi bermuatan negatif. Nah, setelah kita dapatkan sinton, tadi bagaimana? Selanjutnya kita arahkan sinton ini menjadi senyawa awalnya. Nah, fragmen karbonil ini kan merupakan sinton positif, ya. Kita dapat arahkan ya dengan menambahkan suatu fragmen yang bermuatan negatif. Dalam hal ini misalkan yang bermuatan negatif itu adalah ion hidroksida. Jadi OH itu kan bermuatan negatif. Contohnya kalau kita punya senyawa basa nih, NaOH. Di dalam air kan terurai menjadi Na positif ditambah OH negatif ya. Jadi kita bisa arahkan sinton positif gugus karbonil dari hasil diskoneksi ester tadi ya, itu menjadi suatu senyawa asam karboksilat. Nah, kenapa diarahkan menjadi karboksilat, Pak? Nah, karena tadi dia sintonnya kan bermuatan positif ya, itu bisa kita arahkan menjadi suatu senyawa di mana pada asam karboksilat ini kan kita tahu nih bahwa OH itu cenderung bermuatan negatif, C-nya berarti cenderung bermuatan positif. Sehingga sesuai, ini adalah bagian atau fragmen tadi yang bermuatan positif. Bisa nggak kalau kita arahkan ke senyawa ini, Pak? Misalkan R, C, O gitu ya, Cl. Nah, bisa nggak Pak kita arahkan ke senyawa asil halida? Cl kan juga elektronegatif, Pak. Tentunya bisa, ya. Bisa kita arahkan ke Cl. Bahkan bisa kita arahkan ke beberapa senyawa lainnya, nanti kita akan bahas setelah ini ya. Jadi
Artinya, bahan baku untuk sintesis ester atau senyawa awal yang dapat digunakan untuk mensintesis suatu senyawa ester itu tidak hanya asam karboksilat. Bisa juga menggunakan asil halida ya. Karena memang sinton karbonil yang bermuatan positif itu bisa diarahkan ke beberapa senyawa awal. Nah, nanti kalau ada banyak kemungkinan senyawa awal yang dapat kita gunakan, bagaimana kita memilih senyawa awal yang tepat? Itu tentunya tergantung pada beberapa keadaan. Misalnya ketersediaan bahan baku, atau bisa jadi senyawa awal mana yang mudah didapat. Nah, begitu. Jadi nanti banyak lagi penjelasan yang akan kita bahas setelah ini. Di sini kita akan contohkan saja bahwa eh, bagian yang mengandung gugus karbonil itu kita arahkan menjadi asam karboksilat ya, dapat kita arahkan menjadi asam karboksilat senyawa awalnya. Dan kemudian bagaimana Pak dengan bagian yang atau sinton yang bermuatan negatif? Karena atom O-nya bermuatan negatif ya, itu bisa kita arahkan ke senyawa alkohol. Nah, jadi pada senyawa alkohol ya, H itu kan cenderung bermuatan positif, atom hidrogen cenderung bermuatan positif, berarti O-nya cenderung bermuatan negatif. Jadi, sinton negatif OR yang kita dapatkan melalui diskoneksi senyawa ester ya, itu kita bisa arahkan ke senyawa alkohol, sedangkan sinton positifnya bisa kita arahkan ke senyawa asam karboksilat. Dari sini dapat kita simpulkan ya, melalui analisis retrosintesis dengan pendekatan diskoneksi ini, dapat kita simpulkan bahwa senyawa ester ternyata dapat dibuat menggunakan senyawa awal asam karboksilat dan senyawa alkohol. Jadi nanti untuk membuat esternya gimana? Tinggal reaksikan asam karboksilat dan suatu senyawa alkohol ya, maka jadilah nanti ester. Tentunya reaksi juga harus dikondisikan sesuai dengan teori yang sudah dipelajari di organik 2 bahwa pada reaksi pembentukan ester dari suatu asam karboksilat dan alkohol kita membutuhkan biasanya katalis asam ya. Apakah asam sulfat pekat maupun nanti bisa juga digunakan asam fosfat pekat tergantung dari ketersediaan di laboratorium. Nah, jadi kesimpulannya apa? Untuk tabel sinton dan senyawa awal pada diskoneksi ester. Tadi kan diskoneksi ester ya, kita simpulkan ya. Ester itu rumus umumnya apa? R, C, O, OR. Ya. Nah, ketika kita ingin menentukan bahan baku yang dibutuhkan untuk mensintesis senyawa ester, kita dapat melakukan analisis retrosintesis dengan pendekatan diskoneksi. Ikatan apa pada senyawa ester yang dapat didiskoneksi atau yang lazimnya kita dapat diskoneksi, yaitu ikatan CO ester. Maka kita lakukan diskoneksi di sini ya. Kemudian tanda panahnya, ingat bagaimana tanda panahnya begini ya. Nah, ketika kita melakukan diskoneksi, maka apa hasil diskoneksi itu? Fragmen yang bermuatan positif, dalam hal ini fragmen yang bermuatan positif itu adalah RCO positif ya, karena atom C itu lebih cenderung bermuatan positif ketimbang atom O ya, fragmen O-nya bermuatan negatif. Nah, setelah mendapatkan fragmen ya, mendapatkan fragmen yang kita sebut dengan sinton positif dan ini sinton negatif, Anda bisa gunakan tabel yang saya berikan ini. Jadi, ketika Anda mendapatkan sinton yang ada pada tabel ini kan sama nih ya. Ini ya. Maka sinton itu bisa kita arahkan ke senyawa awal asam karboksilat seperti yang sudah kita bahas tadi sebelumnya ya. Bisa juga ke asil klorida. Dan bisa juga ke senyawa anhidrida atau senyawa asam karboksilat anhidrat. Sedangkan alkoholnya biasanya diarahkan ya ke, sedangkan apa, sinton negatifnya itu diarahkan ke senyawa alkohol sebagai bahan baku atau senyawa awalnya. Nah, jadi artinya apa? Dalam membuat senyawa ester, bisa saja kita menggunakan senyawa awal asam karboksilat dan alkohol. Atau bisa juga opsi lainnya, kita gunakan asil klorida dan alkohol. Atau bisa juga senyawa asam karboksilat anhidrat atau anhidrida dan alkohol. Jadi dalam mensintesis suatu senyawa ester, kita bisa mempunyai banyak pilihan senyawa awal. Jadi seperti itu. Jadi nanti bagaimana ketika ada soal ya tergantung. Ketika soalnya misalkan meminta Anda untuk
membuatnya dari suatu senyawa asam karboksilat, maka Anda arahkan analisis retrosintesisnya sehingga nanti mendapatkan senyawa awal ya berupa senyawa asam karboksilat. Nah, kemudian ketika soal meminta Anda bagaimana membuat senyawa ester tersebut dengan menggunakan bahan baku asil halida, maka Anda bisa arahkan analisis retrosintesisnya sehingga nanti diperoleh senyawa awalnya yaitu suatu senyawa asil halida. Nah, jadi banyak pilihan untuk membuat senyawa ester tadi. Nah, selanjutnya ya, apa yang perlu kita perhatikan dalam melakukan analisis retrosintesis untuk menentukan bahan baku sintesis suatu senyawa obat ya. Setiap kali akan melakukan diskoneksi, itu juga perlu dipertimbangkan ya. Adakah reaksi untuk menyatukan ikatan tersebut kembali? Jadi ketika Anda ingin memotong ikatan CO ester tadi, hasilnya adalah sinton positif negatif, senyawa awalnya asam karboksilat alkohol. Bisa nggak nanti ketika asam karboksilat dengan alkohol ini direaksikan, ikatan yang kita putuskan di awal tadi terbentuk kembali? Oh, ternyata bisa. Reaksi esterifikasi itu dapat dilakukan dengan mereaksikan senyawa asam karboksilat dan alkohol. Di mana nanti gugus OH pada karboksilat itu akan digantikan oleh gugus OR dari alkohol sehingga dihasilkanlah senyawa ester. Kalau bisa maka lanjutkan. Jika tidak ada reaksinya, nah ini yang jadi masalah. Ketika Anda memutuskan suatu ikatan, nggak ada reaksi untuk membentuk ikatan itu lagi. Berarti Anda perlu meninjau kembali ya, apakah diskoneksi yang Anda lakukan tadi sudah benar atau tidak. Nah, jika ada, berarti diskoneksi yang Anda lakukan sudah benar. Jadi ketika Anda melakukan diskoneksi suatu ikatan, kemudian ada reaksi yang dapat menyatukan ikatan itu lagi sehingga menghasilkan senyawa target, maka diskoneksi itu sudah benar. Tapi ketika Anda melakukan diskoneksi suatu ikatan, dihasilkan senyawa awal nanti ya, senyawa awal ini kemudian Anda reaksikan tidak terbentuk ikatan yang awalnya tadi Anda diskoneksi, maka diskoneksi yang Anda lakukan perlu ditinjau lagi. Mungkin diskoneksinya tidak tepat ya. Jadi ketika Anda memutuskan ikatan di sini misalkan ya. Nah, di RCO-nya ini. Berarti yang Anda diskoneksikan ikatan CC nih. Nah, ada nggak senyawa atau reaksi yang dapat menghasilkan ikatan ini lagi sehingga terbentuk senyawa ester yang diinginkan? Nah, jika tidak ada, berarti ya diskoneksi yang kita lakukan tidak tepat. Nah, kemudian perlu dipertimbangkan apakah bahan baku tersebut mudah didapat atau tidak. Selain itu, harganya bagaimana? Mahal atau tidak? Nah, ini kan prinsip ekonomi ya. Ketika kita ingin membuat suatu produk ya, kita harus mempertimbangkan bahan baku untuk membuat produk tersebut ya tersedia atau tidak. Kemudian bagaimana harganya? Ya, kalau terlalu mahal tentunya nanti produk yang akan kita jual harganya juga mahal. Sehingga kalau terlalu mahal harganya ya gimana dengan konsumen? Kira-kira di pasaran bagaimana? Bisa diterima atau tidak? Kalau bisa diterima lanjut. Kalau tidak mungkin kita bisa mencari bahan baku alternatif ya seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga perlu dipertimbangkan apakah reaksi berlangsung dengan mudah dan cepat atau tidak jika menggunakan bahan baku tersebut. Jadi walaupun misalkan bahan bakunya mudah didapat, ya harganya murah, nggak mahal, tapi reaksinya lambat sekali, sehingga menyebabkan proses pembuatan, proses produksi menjadi menghabiskan banyak energi, ya misalkan listrik, karena kan peralatan yang digunakan mungkin ya untuk mereaksikan bahan baku atau senyawa awal itu juga perlu dipertimbangkan ya penggunaan listriknya dan segala macamnya. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan ya. Atau bisa jadi kita akali ya. Mungkin bisa ditambahkan dengan beberapa katalis ya. Nah, sehingga reaksi menjadi lebih cepat. Nah, jadi banyak hal yang perlu dipertimbangkan ya dalam melakukan sintesis suatu senyawa obat. Belum lagi pertimbangan lain yang mungkin diperlukan antara lain misalkan bagaimana reaksinya, apakah ramah lingkungan atau tidak. Nah, jadi itu perlu dipertimbangkan juga.
jika reaksinya nanti menghasilkan senyawa-senyawa toksik yang mungkin berbahaya, ya, limbah-limbah yang berbahaya bagi alam, bagaimana treatmentnya? Nah, itu nanti diproduksinya setelah mungkin mencapai skala industri, ya. Sekarang kita belum bahas sampai ke situ, ya. Jadi ada yang namanya green chemistry. Bagaimana kalau kita melakukan sintesis suatu senyawa obat melalui reaksi kimia tertentu, ya, bagaimana sebisa mungkin reaksi itu bersifat ramah terhadap lingkungan. Jadi environmental friendly istilahnya, jadi ramah lingkungan, atau eco friendly, atau disebut juga tadi apa, green chemistry, ya. Nah, salisilat ini merupakan senyawa bahan alam, ya. Pertama kali itu diisolasi dari tanaman Gaultheria procumbens, ya, pada tahun 1843. Belum ada yang lahir, ya. Saya juga belum lahir itu. Jadi pada tahun 1843 seorang ahli kimia Prancis, ya, yang bernama ini, ya, itu berhasil mensintesis berhasil mengisolasi senyawa metil salisilat, ya, dari mana? Dari tanaman ini. Jadi pada mulanya secara komersial metil salisilat ini diperoleh melalui proses destilasi, ya. Namun saat ini secara komersial senyawa ini sudah diproduksi melalui sintesis, ya. Jadi pada soal ini, ya, saudara diminta untuk melakukan analisis retrosintesis melalui diskoneksi CO ester. Jadi di sini disebutkan, ya, petunjuknya melalui diskoneksi CO ester, supaya Anda dapat menentukan bahan baku apa yang dapat digunakan untuk mensintesis metil salisilat. Kemudian sarankan rute sintesisnya. Jadi setelah diperoleh senyawa awalnya, saudara diminta untuk melampirkan atau menjelaskan rute sintesisnya. Kita perhatikan struktur metil salisilat, ya. Di sini kita bisa perhatikan bahwa metil salisilat itu pada cincin aromatiknya terdapat dua substituen. Ada substituen OH, ya. Kemudian juga terdapat substituen asil. Nah, yang mana gugus fungsi esternya? Tentu terdapat pada substituen ini, ya. Kita lihat R, ya. Jadi R-nya berupa suatu cincin aromatik, kemudian C, O, ya. O, R aksen. Nah, jadi R aksennya itu adalah metil, ya, suatu senyawa metil. Nah, jadi kita sudah bahas di awal bahwa ketika pada suatu senyawa obat terdapat gugus fungsi ester, untuk melakukan analisis retrosintesis, kita dapat gunakan pendekatan diskoneksi. Pada proses atau pada pendekatan diskoneksi, ya, kita melakukan pemutusan terhadap ikatan tertentu yang terdapat pada molekul target. Pertanyaannya, ikatan mana yang diputuskan? Nah, pada gugus fungsi ester, ikatan yang diputuskan adalah ikatan COS esternya, ya. Nah, maka pada kasus ini kita lakukan pemotongan ikatan di mana? Di sini. Nah, antara atom C pada gugus karbonil ester dengan atom O yang ini, ya. Sehingga kita putuskan di sini. Nah, setelah kita diskoneksi, maka tentunya molekul target tadi akan menjadi terpisah menjadi dua bagian. Bagian yang pertama saya warnai warna biru ini, ya. Dan kemudian bagian yang kedua ini. Nah, kita tuliskan bagian pertama dan bagian keduanya sehingga dihasilkan seperti ini. Kemudian mana yang akan menjadi sinton positif dan menjadi sinton negatif? Ya, tadi yang berikatan kan karbon yang ini, ya, dengan oksigen yang ini. Mana yang lebih elektronegatif? Oksigen, ya. Maka dalam hal ini yang menjadi sinton negatif adalah atom O pada sinton ini, kemudian atom karbon pada sinton ini. Jadi sinton positifnya ini, ya, sedangkan ini adalah sinton negatifnya. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya barulah kita arahkan ke senyawa awal yang sesuai. Jadi kalau karbonil, ya, gugus karbonilnya C-nya bermuatan positif, ya,
maka seperti yang sudah kita bahas sebelumnya pada tabel ya, kita bisa arahkan ke asam karboksilat. Maka di sini nanti kita letakkan OH ya. Sehingga dari situ kita bisa simpulkan bahwa metil salisilat ini ya, ini adalah metil salisilat, itu dapat dibuat dari suatu asam salisilat. Nah, direaksikan dengan apa asam salisilatnya? Direaksikan dengan metanol. Nah, jadi sinton negatifnya ya, dalam hal ini sinton negatifnya CH3O ya, negatif ya, itu kita arahkan menjadi metanol. Nah, bagaimana sintesisnya? Ya, bagaimana cara mereaksikan asam salisilatnya dengan metanol tersebut sehingga nantinya diharapkan diperoleh metil salisilat? Maka kita tuliskan reaksi sintesisnya sebagai berikut. Asam salisilat ya, kita reaksikan dengan metanol ya, supaya jadi metil salisilat biasanya kita tambahkan dengan suatu katalis ya. Katalisnya dalam reaksi esterifikasi ini sudah dipelajari di kimia organik farmasi, bahwa dalam reaksi esterifikasi katalis yang biasa digunakan adalah katalis asam pekat. Bisa asam sulfat pekat ya, H2SO4 pekat atau asam fosfat pekat. Dalam hal ini contohnya kita gunakan asam sulfat pekat. Nah, ini ada soal latihan 1 ya. Kita coba melakukan analisis retrosintesis benzil benzoat. Jadi benzil benzoat ini merupakan senyawa ester yang digunakan sebagai insect repellent. Apa itu insect repellent? Penolak serangga ya. Jadi ada beberapa senyawa kimia yang aromanya itu ya dapat tidak disukai ya, tidak disukai oleh beberapa jenis serangga. Apakah semut ya atau nyamuk ya dan lain sebagainya. Sehingga ketika serangga tersebut mencium aroma tersebut ya, maka dia akan menjauh atau menghindar. Banyak ya sebenarnya senyawa-senyawa insect repellent ini yang dihasilkan oleh alam ya. Salah satunya dapat dihasilkan oleh daun sereh misalkan ya. Jadi ketika nyamuk ya mencium aroma yang dihasilkan oleh senyawa-senyawa pada daun sereh itu ya, maka mereka pun akhirnya lari. Makanya kan ada iklannya tuh ya, daun sereh nyamuk tidak suka. Banyak lagi ya bau-bau yang lain ya. Nah, senyawa-senyawa insect repellent ini selain diperoleh dari alam juga dapat dibuat dengan cara sintesis. Misalnya dalam hal ini adalah benzil benzoat ya. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya, benzil benzoat ini merupakan senyawa ester ya. Dan di sini kan sudah dikasih tahu nih, melalui diskoneksi CO ester, sarankan bahan baku yang dibutuhkan untuk mesintesis molekul tersebut. Nah, ini karena soal latihan ya, supaya Anda ingat dan terbiasa dengan dengan analisis retrosintesis ini, di soal itu disebutkan melalui diskoneksi CO ester. Jadi udah tahu tuh mana yang mau didiskoneksi. Tapi nanti ketika ujian saya tidak akan berikan soalnya seperti itu. Langsung saja tentukan senyawa awalnya menggunakan analisis retrosintesis. Saya tidak akan sebutkan yang didiskoneksi ikatan apa. Jadi makanya Anda harus sering latihan soal agar terbiasa nanti. Oh, kalau gugus fungsinya ester yang didiskoneksi ikatan CO. Oh, kalau nanti gugus fungsinya amida, yang mana yang diskoneksi? Oh, kalau gugus fungsinya alkohol, yang mana yang kita putuskan ikatannya? Nah, jadi itu harus dibiasakan dengan latihan ya. Tanpa latihan maka Anda tidak akan ingat itu, susah ya. Nah, dalam hal ini coba kita perhatikan struktur benzil benzoat ya. Yang mana nih? R ya. Jadi R-nya ini C O O R aksen. Nah, jadi R C O O R aksen. Ester tadi kan rumus umumnya apa? R C O O R aksen. Nah, gitu. Mana yang kita diskoneksi? Yang di sini ya. Nah, tapi dalam hal ini ya, gugus esternya ditulis terbalik seperti ini. Jadi R-nya di kanan gitu ya. Kemudian C O O R aksen. Nah,
Maka dalam kasus ini ya, tidak masalah ya, kita mau tuliskan seperti ini atau seperti yang di kanan, kan sama saja. Ibaratnya eh, siapa ketuanya tadi, Faisal ya. Kalau dilihat dari kiri atau dari kanan ya, Faisal tetaplah Faisal ya. Tidak akan berubah menjadi Roni ya dari kelas lain. Nah, maka tidak masalah mau ditulis seperti bentuk yang di kiri maupun di kanan ya. Yang penting Anda harus tahu yang mana ikatan CO esternya. Nah, jadi banyak asumsi yang salah mahasiswa ketika mengerjakan soal ujian ya. Biasanya membahas ester yang ini. Dia ingatnya apa? Ketika diskoneksi, ikatan yang diputuskan adalah ikatan yang ada di sebelah kanan gugus karbonil. Nah, ingatnya begitu. Kan benar nih, di sebelah kanan gugus karbonil. Tapi ketika struktur esternya saya balik seperti ini, kalau Anda diskoneksi di sini, salah apa enggak? Salah. Kan sebelah kanan gugus karbonil tuh. Ini gugus karbonil yang Anda potong yang di sebelah kanan. Tapi ini salah. Kenapa salah? Itu bukan ikatan CO ester, itu ikatan karbon-karbon. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau penulisannya seperti ini, sudut pandangnya terbalik begini, maka tetap yang Anda potongkan ikatan COS ester. Jadi yang ini yang Anda diskoneksi. Nah, maka dalam kasus ini kita lihat mana ikatan CO ester. Nah, ikatan CO ester itu yang ini ya. Nah, maka yang kita lakukan diskoneksi adalah ikatan CO ester. Jadi sudut pandangnya jangan sampai salah ya. Tidak harus ikatan CO ester itu ada di sebelah kanan gugus karbonil. Bisa jadi di sebelah kiri. Yang penting Anda perhatikan mana ikatan CO-nya ya. Nah begitu. Oke, langsung saja kita bahas ya soal ini. Nah, ini tadi kita sudah lakukan diskoneksi di sini ya, di ikatan CO esternya ya. Kemudian kita tuliskan anak panah retrosintesisnya ya. Seperti ini. Nah, kita boleh buat keterangan pada panahnya. Kalau yang kita diskoneksi adalah ikatan CO ester, maka kita buat keterangannya COS ester. Seperti itu. Nah, kemudian apa yang dihasilkan apabila kita melakukan diskoneksi terhadap suatu ikatan, maka kita akan memperoleh sinton positif dan sinton negatif. Nah, jadi dalam hal ini molekul benzil benzoat apabila didiskoneksi akan terbagi menjadi dua bagian. Ini kita anggap sebagai bagian yang pertama ya. Kemudian yang biru ini kita anggap sebagai bagian yang kedua ya. Nah, tinggal Anda tuliskan ya di sebelah anak panah. Ini bagian yang pertama dan kemudian ini bagian yang kedua. Nah, kenapa bagian pertama yang kita jadikan sinton negatif? Karena pada bagian yang pertama ya, pada fragmen yang pertama ini terdapat atom O yang awalnya berikatan dengan karbonil ini. Ketika putus ikatannya, tentu O-nya menjadi bermuatan negatif. Mengapa? Karena atom O bersifat lebih elektronegatif ya. Nah, karbonilnya ya, karbon pada karbonilnya itu menjadi bermuatan positif. Nah, jadi ini perlu diperhatikan ya, dalam proses pemutusan ikatan melalui diskoneksi maka akan dihasilkan sinton negatif ya. Kemudian dihasilkan sinton positif. Nah, selanjutnya kita arahkan ke senyawa awal yang sesuai ya. Dalam hal ini sinton negatif, O negatif kita sudah pelajari tadi dari tabel sinton dan senyawa awal. Itu kita bisa arahkan menjadi suatu senyawa alkohol ya. Apa senyawa alkoholnya namanya nih? Benzil alkohol ya. Nah, jadi namanya adalah benzil alkohol. Nah, kemudian bagaimana dengan sinton positifnya? Sinton positifnya itu bisa kita arahkan ke asam karboksilat ya. Atau ke asil halida. Nah, dalam hal ini dicontohkan di buku yang saya ambil referensinya itu ya, itu dicontohkan adalah benzoil klorida. Jadi dia memilih bahan bakunya bukan asam karboksilat tetapi suatu asil halida. Jadi dalam hal ini namanya apa nih? Benzoil klorida ya. Benzoil klorida. Nah, tentu Anda akan bertanya, bagaimana Pak? Apakah boleh kita buatnya dari asam benzoat saja?
Ya, secara teoritis tentu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena suatu senyawa ester itu dapat dibuat dari senyawa asam karboksilat. Dalam hal ini asam karboksilatnya adalah asam benzoat ya. Dan senyawa alkohol. Dalam hal ini alkoholnya adalah benzil alkohol. Nah, jadi boleh-boleh saja kita mau buat dari asam benzoat atau benzil klorida. Secara teoritis seperti itu. Namun ya, secara industri tentunya akan mempertimbangkan bahan baku mana yang lebih tepat, lebih cocok, lebih murah, lebih mudah didapat, lebih cepat reaksinya ya, sehingga akan menyebabkan proses produksi berjalan dengan baik, lancar begitu ya, tidak ada kendala. Nah, kemudian dapat keuntungan dari penjualan dengan baik. Nah, itu akan dipertimbangkan oleh industri ya. Nah, dalam hal ini yang dipilih ternyata benzoil klorida ya. Nah, Pak, bagaimana seandainya benzoil klorida tidak tersedia di pasaran? Atau kalaupun tersedia di pasaran, namun harganya mahal. Namun asam benzoat murah, Pak. Kita bisa dapatkan dengan mudah asam benzoat. Maka dalam kasus ini, Anda sah-sah saja membuat senyawa ester ini dari asam benzoat. Nah, jadi rute sintesisnya di sini disarankan ada dua. Rute yang pertama, Anda bisa membuat benzil benzoat itu dengan mereaksikan benzil alkohol dan benzoil klorida ya, dalam pelarut piridin. Jadi kalau benzoil kloridanya tersedia dalam jumlah yang banyak ya dan murah, mudah didapat, maka tentu industri akan lebih memilih benzoil klorida sebagai bahan baku pilihan utamanya. Namun ketika benzoil klorida itu susah diperoleh atau mudah diperoleh tapi harganya lebih mahal ya, maka industri akan mencoba membuat dari asam benzoat. Nah, ketika membuat dari asam benzoat ada dua pilihan juga. Bisa asam benzoatnya langsung direaksikan dengan benzil alkohol. Nama reaksinya adalah reaksi esterifikasi, ya kan? Atau bisa juga asam benzoatnya dikonversi dulu menjadi benzoil klorida. Nah, dalam hal ini pendekatan yang lebih disukai adalah pendekatan ini. Jadi asam benzoat diubah dulu menjadi benzoil klorida. Jadi gugus OH-nya dikonversi dulu ya melalui gugus Cl. Anda nanti coba lihat materi tentang IGF konversi pada gugus alkohol bahwa senyawa alkohol dapat diubah ya. Senyawa karboksilat, konversi pada senyawa asam karboksilat. Asam karboksilat dapat diubah menjadi asil halida dengan bereaksi SOCl2. Nah, jadi kenapa kebanyakan ya pada kebanyakan kasus asam karboksilat ini diubah menjadi asil halida terlebih dahulu, baru kemudian direaksikan dengan senyawa lain untuk membentuk senyawa target, karena asil halida ini sifatnya lebih reaktif dibandingkan dengan asam karboksilat. Jadi kalau Anda langsung reaksikan asam karboksilat, asam benzoat dengan benzil alkohol, bisa jadi reaksinya akan berlangsung lebih lama. Sehingga akan memakan listrik ya. Peralatan listrik dipakai lebih lama ya. Tentunya itu juga akan memperbesar biaya produksi. Nah, maka kadang-kadang ya untuk menghindari itu kita ubah dulu asam karboksilatnya menjadi suatu asil halida yang sifatnya lebih reaktif sehingga nanti reaksinya akan berlangsung lebih cepat ketika asil halida tadi kita reaksikan dengan suatu alkohol. Nah, jadi ini pendekatan-pendekatan yang dapat dipilih untuk sintesis benzil klorida, suatu insect repellent ya. Nah, latihan 2 ya, kita akan membahas mengenai analisis retrosintesis pada senyawa obat aspirin ya. Nah, aspirin ini pasti sudah Anda kenal lah ya, apalagi yang mungkin berasal dari SMK farmasi ya. Kegunaannya apa ya, indikasinya untuk apa ya. Nah, yang jelas kita tidak akan bahas itu, ya Anda dapatkan itu nanti di mata kuliah lain. Pada mata kuliah ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan analisis retrosintesis untuk menentukan bahan baku apa yang dibutuhkan pada sintesis aspirin. Nah, kita perhatikan struktur aspirin. Ya. Pada struktur aspirin ya, itu terdapat dua substituen yang terikat pada cincin benzenanya.
Substituen yang pertama itu merupakan gugus karboksil ya, suatu asam karboksilat ya. Sedangkan gugus yang di bawah ini, nah inilah yang merupakan gugus fungsi ester. Kita cek benar nggak ester nih? R, C, O, O, R aksen. Nah, jadi R aksennya besar ya. Nah, seperti ini. Ester ya. Nah, ketika dalam suatu senyawa obat mengandung gugus fungsi ester, kemudian Anda diminta untuk melakukan analisis retrosintesis, maka apa yang Anda lakukan? Anda dapat melakukan pendekatan diskoneksi. Ikatan apa yang Anda diskoneksi? Ikatan COS ester. Jadi ini karena latihan soal disebutkan ya, melalui diskoneksi CO ester ya. Nah, jadi udah tahu. Nanti di soal ujian sekali lagi saya ingatkan, saya tidak akan sebutkan nih apa yang akan didiskoneksi. Anda harus analisis sendiri. Apa gugus fungsi yang terdapat pada senyawa obat tersebut. Baru kemudian bisa menentukan gugus fungsi apa, ikatan apa yang akan Anda diskoneksi ya. Karena beda gugus fungsi itu bisa jadi menimbulkan perbedaan ikatan apa yang akan didiskoneksi. Makanya harus kenal dengan gugus fungsi. Oke, karena ini adalah gugus fungsi ester, maka kita dapat melakukan diskoneksi COS ester. Nah, ikatan mana nih yang akan didiskoneksi? Yang A, yang B, atau yang C nih? Nah, maka dalam kasus ini yang kita diskoneksi itu adalah ikatan yang B, ya. Nah, kita lihat saja langsung pembahasannya, ya. Nah, jadi ini adalah aspirin, ya. Coba, ikatan CO esternya yang ini ya. Jadi yang ini akan kita diskoneksi. Nah, ketika aspirin dilakukan diskoneksi ya pada ikatan CO esternya ya, maka molekul aspirin ini akan terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama ya, atom O-nya akan menjadi bermuatan negatif. Nah, ini. Kenapa atom O-nya menjadi bermuatan negatif? Karena atom O lebih bersifat elektronegatif tadi ya. Nah, kemudian bagian yang kedua ya, gugus asilnya karbonilnya akan bermuatan positif. Nah, ini saya tidak akan terlalu banyak lagi membahas karena sebelumnya sudah saya bahas ya. Jadi ini disebut dengan sinton negatif. Kemudian ini disebut dengan sinton positif. Nah, selanjutnya ya, sinton negatif ini seperti sudah dibahas di tabel ya sebelumnya. Ketika sinton negatif ya, atom O-nya bermuatan negatif itu, kita bisa arahkan dia menjadi suatu gugus hidroksi. Jadi kita perhatikan nih yang saya lingkari O negatifnya. Kemudian ini menjadi OH ya. Nah, artinya apa? Aspirin itu dapat dibuat dari senyawa awal asam salisilat. Nah, sama tadi dengan metil salisilat ya. Ternyata metil salisilat dan aspirin sama-sama dibuat dari bahan baku asam salisilat. Nah, bagaimana dengan sinton positifnya? Kita bisa arahkan ke asam karboksilat anhidrat. Nah, jadi ini adalah struktur dari asam karboksilat anhidrat. Kita perhatikan pada struktur asam karboksilat anhidrat atau senyawa anhidrida ini. Pada bagian strukturnya itu terdapat bagian dari sinton positif tadi yang saya petain ini ya, yang warna biru. Nah, makanya ketika asam salisilat direaksikan dengan asam karboksilat anhidrat ya, itu dapat menghasilkan aspirin. Pak, bisa nggak kalau misalkan kita arahkan ke asam asetat saja? Secara teoritis mungkin bisa, karena memang sinton positif karboksil, sinton positif pada gugus karbonil ini ya, itu kan bisa diarahkan ke asam karboksilat, juga bisa diarahkan ke asil halida. Nah, dan juga bisa diarahkan ke asam karboksilat anhidrat. Dalam hal ini kalau diarahkan ke asam karboksilat ya, senyawanya adalah asam asetat ya. Nah, di sini kita juga lihat pada asam asetat terdapat bagian yang merupakan fragmen dari sinton positif ya. Pada asil klorida juga terdapat bagian yang merupakan fragmen dari sinton positif ini. Pada asam asetat anhidrat ya, itu juga terdapat bagian yang merupakan fragmen dari sinton positif.
Jadi secara teoritis bisa saja aspirin dibuat dengan mereaksikan asam salisilat dengan asam asetat, atau asam salisilat dengan asetil klorida, atau asam salisilat dengan asam asetat anhidrat atau asetat anhidrida. Namun dalam industri ya, bahan baku asam asetat anhidrat ternyata lebih banyak dipilih. Nah, ketimbang asam asetat tok atau asetil klorida. Nah, ini tentunya ada alasan khusus mengapa industri memilih asam asetat anhidrida. Kalau tadi benzoil klorida, kenapa yang dipilih justru asil halida kan bahan bakunya. Nah, kenapa pada aspirin yang dipilih adalah asam asetat anhidrida. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan bahan baku. Ya, secara teoritis bisa saja dari asam asetat, asil klorida ya, tetapi dalam hal ini mereka memilih asam asetat anhidrat. Nah, jadi ini banyak faktor yang dapat mempengaruhi ya, yang dapat dipertimbangkan. Nanti kita akan bahas ketika praktikum ya. Pertemuan pertama dan kedua itu kita akan membahas tentang sintesis aspirin di laboratorium ya. Nah, nanti tunggu saja untuk praktikumnya. Kita akan bahas mungkin lebih detail pada saat praktikum ya, mengenai pertimbangan pemilihan senyawa awal ini. Nah, kemudian bagaimana sintesisnya? Maka dalam hal ini asam salisilat ya, kita reaksikan dengan asetat anhidrat. Atom O dari gugus OH ya pada asam karboksilat ini akan menyerang karbon yang berwarna biru, karbonil yang berwarna biru. Sehingga ini nanti kemudian putus ya. Sehingga yang masuk ke atom O apa? Ini aja kan. Nih. Nah, yang masuk ke atom O adalah gugus asetilnya. Nah, Anda bisa lihat di sini di produknya yang masuk ke atom O adalah gugus asetilnya. Nah, sementara gugus yang karbonil yang berwarna hitam ini kemana nih Pak? Dia akan putus tadi kan membentuk ion asetat CH3COO-. Kan kalau putus ikatannya O-nya menjadi bermuatan negatif, kemudian mengambil H yang ada di sini. Nah, gitu ya. Sehingga produk samping yang dihasilkan adalah asam asetat. Jadi aspirin produknya, sedangkan produk sampingnya adalah asam asetat. Bagaimana memisahkan antara aspirin dengan asam asetat? Maka Anda cukup melarutkan crude produknya ya dengan aqueous dingin, dengan air dingin ya. Asam asetat dalam hal ini sangat mudah larut dalam air, sedangkan aspirin dalam air dingin itu tidak dapat larut ya. Setelah kita larutkan dengan air dingin, kemudian kita saring. Asam asetatnya berarti akan turun sebagai filtrat bersamaan dengan aqueous ya. Nah, larut dalam air ya kan. Sedangkan asam salisilatnya itu akan sedangkan aspirinnya itu akan nyangkut di kertas saring. Jadi kita bisa pisahkan dengan cara filtrasi seperti itu. Oke, selanjutnya kesimpulannya apa? Nah, berdasarkan beberapa contoh soal yang telah dibahas tadi ya, maka dapat disimpulkan bahwa sinton positif asil itu dapat kita arahkan ya menjadi asam karboksilat, asil halida atau anhidrida. Nah, jadi ini sinton positif asil ini dapat kita arahkan menjadi asam karboksilat, menjadi asil klorida ya, menjadi asetat anhidrida atau asam karboksilat anhidrat. Kita lihat nih pada struktur karboksilat ada bagian yang merupakan fragmen dari sinton positif tadi ya. Sedangkan sinton negatif itu kita arahkan menjadi alkohol. Nah, ini adalah kesimpulan untuk tabel sinton dan senyawa awal yang mungkin perlu Anda ingat ketika melakukan analisis retrosintesis menggunakan pendekatan diskoneksi pada senyawa-senyawa obat yang mengandung gugus fungsi ester. Nah, selanjutnya kita akan bahas analisis retrosintesis pada senyawa obat yang mengandung gugus amida, ya. Tapi sebelum itu mungkin jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan.
sebelum kita masuk ke amida, silakan.